Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hairunisa. Saya seorang mahasiswi di Universitas Teknologi Digital, program studi S1 Akuntansi. Saya berasal dari kelas C421 Akuntansi dengan NPM 102210079. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Nah, baik, yang pertama ada definisi Ma'rifatul Quran. Nah, Ma'rifatul artinya mengenal, sedangkan Quran menurut bahasa adalah bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan ke kolbu atau hati Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir atau bertahap atau beransur-ansur, dan membacanya adalah ibadah. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia, melainkan adalah ucapan dari Allah secara langsung. Yang selanjutnya adalah tahapan turunnya Al-Quran. Ada 3 tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Lauh Mahfuz, kemudian langit dunia atau Jibril, dan yang terakhir turun kepada hati Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya adalah tahap pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana manusia tidak bisa mengetahui secara pasti keberadaan tempat tersebut. Hal ini diisyaratkan firman Allah Quran Surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Tahap yang kedua adalah turun langit dunia atau Jibril. Nah, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Hikmah diturunkannya Al-Quran ke Bait Al-Izzah adalah menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Al-Quran yang turunnya tidak sama dengan kitab-kitab suci lainnya. Menjelaskan kebesaran Nabi Muhammad SAW sebagai penerima kitab suci Al-Quran tersebut. Dan hikmah yang terakhir adalah memberitahukan kepada para malaikat, para nabi, dan para rasul terdahulu mengenai kemuliaan dan ketinggian Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dan penerima kitab suci terakhir yang diterimanya. Tahap yang ketiga adalah turun langsung kepada hati Nabi Muhammad SAW. Pada tahap ini, Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah menuju hati Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril atau wahyu secara langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW maupun dari balik tabir. Turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, memudahkan untuk dihafal dan dipahami, memudahkan praktek pelaksanaan, dan membuktikan bahwa Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau bertahap, dan membacanya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak secara langsung sekaligus satu Al-Quran, melainkan secara mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini karena adanya suatu peristiwa yang melatar belakanginya. Diriwayatkan secara mutawatir artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta,
Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis, yang pertama adalah sebaik-baiknya ibadah diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua adalah mendapatkan kebaikan berlipat ganda, memberikan syafaat di akhirat, mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh malaikat. Yang selanjutnya adalah Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran disebut Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dilarang atau dijauhkan. Yang ketiga adalah Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah Al-Quran disebut Ar-Rahmah, karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima adalah Al-Quran disebut An-Nur atau cahaya, karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Yang keenam adalah Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian dan kefakiran. Dalam tafsir Jajalain disebutkan, kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kolbu-kolbu manusia. Yang ketujuh, Al-Quran disebut Asyifa atau obat karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang ke-10 adalah, maksudnya yang ke-8 adalah Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW yang menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya juga terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Yang ke-9 adalah Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan. Yang ke-10 adalah Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya juga disebutkan tentang balasan-balasan atau amal yang disampaikan dengan torgib atau mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan. Yang ke-11 adalah Al-Quran disebut Az-Zikir atau sebagai pemberi peringatan, yang artinya Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah kitab berita dan kabar, di mana Al-Quran berfungsi untuk memberikan kabar atau berita yang di dalamnya termasuk ucapan-ucapan Allah seperti hari kiamat dan yang lainnya. Yang kedua adalah kitab hukum dan aturan, di mana Al-Quran juga mengandung hukum serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus menjauhi larangannya dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Yang ketiga adalah kitab jihad, yang keempat adalah kitab tarbiyah, yang kelima adalah pedoman hidup, di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia di dunia ini, dan di dalamnya juga merupakan suatu perihal yang benar,
langsung dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah kitab ilmu pengetahuan. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang menjalani kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Yang selanjutnya adalah Muqtado al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran atau iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi berikut. Yang pertama adalah al-ansu bihi atau akrab dengannya. Yang kedua adalah tarbiyatun nafsihi bihi, yang artinya membina diri dengannya. Yang ketiga adalah at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Yang keempat adalah ad-da'watu ilahi atau menyuruh manusia kepadanya. Yang kelima adalah iqomatuhu fil ardi atau menegakkannya di muka bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan tadi Muqtado al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-ansubihi atau akrab dengannya. Nah, keakraban tersebut diimplementasikan dengan mempelajarinya, mengajarkannya, membacanya, memahaminya, melaksanakannya, dan menghafalnya. Yang kedua adalah membina diri dengannya. Nah, setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi Rabbaniyin, pengikut ajaran Allah, Rabbul Alamin, yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Yang ketiga adalah tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Nah, tuntutan iman kepada Al-Quran yang keempat adalah tadi menyeru manusia kepadanya. Maksudnya adalah diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Ciri pengikut Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang berdakwah. Tuntutan iman kepada Al-Quran yang kelima adalah menegakkannya di muka bumi. Yang dimaksud dengan menegakkan agama Islam di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta menaati segala perintah dan menjauhi larangannya, atau menegakkan semua syariat baik yang dasar maupun yang cabang, yaitu kamu yang menegakkannya oleh dirimu dan berusaha menegakkannya juga pada selain dirimu, serta saling bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Nah, sebagai kesimpulan mengenai materi yang telah saya paparkan tadi, bahwasannya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Sebagaimana turunnya kepada hati Nabi Muhammad SAW, maka kita pun sebagai umatnya menerima Al-Quran dengan hati kita sebelum akal kita. Karena sebelum membaca atau tadabbur Al-Quran, mesti bersihkan hati kita agar dapat menerimanya dengan baik dan yang artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta khusyuk dalam membaca. Untuk dapat mengenal, memahami, dan menafsirkan Al-Quran tidak hanya berbekal pengetahuan bahasa Arab, melainkan dibutuhkan berbagai macam ilmu guna untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.